Halo teman-teman dan Bapak dosen, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul What are Cost, Production, and Cost. Adapun nama kelompok dari kelompok 5, yang pertama saya sendiri, Adelaida Beatrix Unenor dengan NIM 213111557. Dan yang kedua, ada teman saya bernama Irna Septiani dengan NIM 213111559. Baik, di slide pertama saya akan menjelaskan apa itu biaya. Apa itu cost? Biaya atau cost adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa, baik pada masa lalu, harga perolehan yang telah terjadi, maupun pada masa yang akan datang, harga perolehan yang akan terjadi. Di slide ini, kita akan membahas mengenai total revenue, total cost, and profit. Dari ketiga poin ini, apa sih bedanya? Yang pertama, pendapatan total. Pendapatan total ini yaitu jumlah yang diterima perusahaan untuk penjualan outputnya. Dan yang kedua, biaya total, di mana nilai pasar dari input yang digunakan perusahaan di dalam produksi. Dan yang ketiga, laba, di mana pendapatan total dikurangi biaya total. Masih mengenai total revenue, total cost, and profit, untuk memahami keputusan yang dibuat perusahaan, kita harus memahami apa yang coba dilakukannya. Di sini ada contoh kasus, di mana dapat dibayangkan bahwa Caroline memulai perusahaannya karena keinginan altruistik untuk menyediakan kue kepada dunia, atau mungkin karena kecintaannya pada bisnis kue. Kemungkinan besar, Caroline memulai bisnisnya untuk menghasilkan uang. Ekonom biasanya berasumsi bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan, dan mereka menemukan bahwa asumsi ini bekerja dengan baik dalam banyak kasus. Apa keuntungan perusahaan? Jumlah yang diterima perusahaan untuk penjualan outputnya atau cookies disebut pendapatan total atau total revenue. Jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk membeli input seperti tepung, gula, pekerja, oven, dan sebagainya disebut biaya totalnya atau total cost. Caroline dapat mempertahankan pendapatan apapun yang tidak diperlukan untuk menutupi biaya. Laba atau profit adalah total pendapatan atau total revenue perusahaan dikurangi biaya totalnya yang biasa disebut dengan total cost. Di sini terdapat rumus dari laba itu sendiri, di mana rumusnya itu adalah laba sama dengan total pendapatan dikurang total biaya. Masih mengenai kasus Caroline, di mana tujuan Caroline adalah membuat laba perusahaannya sebesar mungkin. Untuk melihat bagaimana perusahaan memaksimalkan keuntungan, kita harus mempertimbangkan sepenuhnya bagaimana mengukur pendapatan total dan biaya totalnya. Pendapatan total adalah bagian yang mudah. Ini sama dengan jumlah output yang diproduksi perusahaan dikalikan harga penjualan outputnya. Jika Caroline memproduksi 10.000 kue dan menjualnya seharga $2 per kue, pendapatan totalnya adalah $20.000. Pengukuran biaya total perusahaan bagaimanapun lebih halus. Di slide ke-6 ini kita masuk ke pembahasan cost as opportunity cost. Biaya sesuatu adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkannya. Ingatlah bahwa biaya peluang suatu barang mengacu pada semua hal yang harus dikorbankan untuk mendapatkan barang tersebut. Ketika para ekonom berbicara tentang biaya produksi perusahaan, mereka memasukkan semua biaya peluang untuk membuat output barang dan jasanya.
Beberapa biaya peluang produksi perusahaan terlihat jelas. Ketika Caroline membayar $1.000 untuk tepung, $1.000 itu adalah biaya peluang. Karena Caroline tidak dapat lagi menggunakan $1.000 itu untuk membeli sesuatu yang lain. Demikian pula ketika Caroline mempekerjakan pekerja untuk membuat kue, upah yang dia bayarkan merupakan bagian dari biaya perusahaan. Karena biaya peluang ini mengharuskan perusahaan membayar sejumlah uang, maka disebut biaya eksplisit. Sebaliknya, beberapa biaya peluang perusahaan yang disebut biaya implisit tidak memerlukan pengeluaran tunai. Bayangkan, Caroline terampil dengan komputer dan bisa mendapatkan $100 per jam bekerja sebagai programmer. Untuk setiap jam, Caroline bekerja di pabrik kuenya. Dia memberikan pendapatan sebesar $100 dan pendapatan yang hilang ini juga merupakan bagian dari pengeluarannya. Total biaya bisnis Caroline adalah jumlah dari biaya eksplisit dan implisitnya. Untuk next slide akan dijelaskan oleh teman saya, Irna. Kemudian slide berikutnya ialah biaya modal sebagai biaya peluang. Biaya implisit yang penting dari hampir setiap bisnis adalah biaya peluang dari modal finansial yang telah diinvestasikan dalam bisnis. Misalnya, Caroline menggunakan $300.000 dari tabungannya untuk membeli pabrik kuenya dari pemilik sebelumnya. Jika Caroline malah menyimpan uang ini di rekening tabungan yang membayar tingkat bunga 5%, dia akan mendapatkan $15 per tahun, $15.000 per tahun. Oleh karena itu, untuk memiliki pabrik kuenya, Caroline telah memberikan $15.000 setahun sebagai pendapatan bunga. Nah, $15.000 yang hilang ini adalah salah satu biaya peluang implisit dari bisnis Caroline. Sedikit contoh, misalkan sekarang Caroline tidak memiliki seluruh $300.000 untuk membeli pabrik tersebut, tetapi sebaliknya menggunakan $100.000 dari tabungannya sendiri dan meminjam $200.000 dari bank dengan tingkat bunga 5%. Akuntan Caroline yang hanya mengukur biaya eksplisit sekarang akan menghitung bunga $10.000 yang dibayarkan atas pinjaman bank setiap tahun sebagai biaya karena jumlah uang ini sekarang mengalir keluar dari perusahaan. Sebaliknya, menurut seorang ekonom, biaya kesempatan untuk memiliki bisnis masih $15.000 biaya peluang sama dengan bunga pinjaman bank, atau biaya eksplisit $10.000 ditambah bunga tabungan yang hilang, biaya implisit $5.000. Karena ekonom dan akuntan mengukur biaya secara berbeda, mereka juga mengukur laba secara berbeda. Seorang ekonom mengukur laba ekonomi perusahaan sebagai pendapatan total perusahaan dikurangi semua biaya peluang atau eksplisit dan implisit untuk memproduksi barang dan jasa yang dijual. Seorang akuntan mengukur laba akuntansi perusahaan sebagai pendapatan total perusahaan dikurangi hanya biaya eksplisit perusahaan. Kemudian yang gambar itu karena akuntan mengabaikan biaya implisit, laba akuntansi biasanya lebih besar daripada laba ekonomi. Agar bisnis menguntungkan dari sudut pandang ekonom, pendapatan total harus menutupi semua biaya peluang, baik eksplisit maupun implisit. Kemudian, laba ekonomi merupakan konsep penting karena itulah yang memotivasi perusahaan yang memasok barang dan jasa. Seperti yang akan kita lihat, perusahaan yang menghasilkan laba ekonomi positif akan bertahan dalam bisnis. Itu menutupi semua biaya peluangnya dan memiliki sisa pendapatan untuk memberi penghargaan kepada pemilik perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengalami kerugian ekonomi, yaitu ketika keuntungan ekonomi negatif, pemilik bisnis gagal memperoleh pendapatan yang cukup untuk menutup semua biaya produksi. Kecuali kondisi berubah, pemilik perusahaan pada akhirnya akan menutup bisnis dan keluar dari industri.
Untuk memahami keputusan bisnis, kita perlu mengawasi keuntungan ekonomi. Sekian dari kelompok 5, terima kasih.